Hari ini kita sudah kedatangan selaku pendamping UM UMI. Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast room ngobrol inspiratif ala relawan. Hari ini kita kedatangan narasumber yang begitu luar biasa, Kak Safri Jainuddin Bugis selaku pendamping UM UMI. UM UMI itu Kak Safri sebagai pendamping di UM UMI, salah satu program yang ACT Maluku secara nasional pada umumnya dan di Maluku pada khususnya. Jadi ada salah satu program yang dimana dibuat oleh ACT Pusat dan turunnya langsung ke setiap cabang yang ada di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. Oke, baik, hari ini kita sudah kedatangan narasumber yang sudah saya sebutkan tadi, Kak Safri. Ya, bagaimana kabar Kak Safri? Alhamdulillah sehat Wiki. Ya, saya sehat. Semoga memang harus tetap sehat karena memang ketemu ibu-ibu ini memang harus tetap sehat. Harus tetap sehat sih. Kalau Ya. sehat banget sih bisa ketemu ibu. Oke, baik, Kak Safri, ini Iya, Wiki. banyak yang tanya nih, banyak yang nanya terkait UM UMI itu apa sih? Untuk UM UMI sendiri itu singkatannya itu Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia, yang dimana UM UMI kan untuk memberikan modal usaha gitu. Itu sih singkatannya Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia. Oke, jadi UM UMI itu teman-teman, UM UMI itu adalah Wakaf Modal Usaha Mikro Indonesia yang disingkat UM UMI. Terus Bang Safri, kalau Bang Safri kan ditugaskan sebagai pendamping nih, maksudnya itu seperti apa? Mendamping seperti apa? Apakah mendamping ibu-ibu untuk masak dan sebagainya itu seperti apa? Silakan. Iya, di sini kalau untuk pendamping sendiri ya dari UM UMI, ya dimana kan programnya kan langsung dari pusat, peluncurannya dari pusat, dari ACT Pusat ke seluruh cabang-cabang yang ada di Indonesia, di seluruh Indonesia maupun yang ada di luar negeri di skala internasional. Nah, kalau di Maluku sendiri itu alhamdulillah sekarang sudah dibuka 2 pendamping. Yang pertama beta sendiri, yaitu mendampingi untuk wilayah Maluku tapi masih khususnya di Kota Ambon kan. Kalau untuk pendampingan yang kita lakukan ini lebih kepada mendampingi mereka dalam segi usaha, mengembangkan usaha mereka yang benar-benar lagi mengalami penurunan pendapatan di tengah-tengah pandemi sekarang ini kan, apalagi terjadinya PPKM sekarang ini membuat usaha mereka mengalami penurunan pendapatan, dan itu memang terjadi di lapangan sekali. Jadi tugasnya beta mendampingi di lapangan itu ya memberikan pengarahan kepada mereka. Yang pertama, bagaimana mengelola usaha mereka agar tetap mungkin kalau untuk berkembang lebih drastis mungkin belum, tapi agak menjaga usaha mereka tetap mendapatkan pendapatan. Paling penting kestabilan pendapatan mereka itu paling penting. Terus bukan hanya masalah usaha sih, tapi untuk lebih ke ibadah mereka juga dikontrol, juga mendampingi ibadah mereka, itu paling penting karena usaha yang berkembang tergantung dari ibadah kita juga kepada Allah Subhanahu wa taala sih. Itu sih. Jadi selain Bang Safri memberikan dari ACT memberikan modal untuk para ibu-ibu atau orang pengusaha, tapi juga ada berikan pendampingan ya. Pendampingan. Jadi kita ingin tampil beda gitu daripada program-program ini kan dalam bentuk pinjaman gitu. Tapi kita tidak mau sama seperti pinjaman-pinjaman yang ada di luar sana yang hanya kasih modal atau kasih pinjaman bahasa lebih terkenal aja biasa kasih pinjaman lalu nanti tiap bulannya datang baru penagihan. Kalau di UM UMI tidak seperti itu. Kita kasih bantuan modal, setelah itu kita evaluasi. Oh ibu, uangnya digunakan untuk apa saja gitu. Kita cari tahu sampai struktur pembelanjaan pun kita harus cari tahu gitu supaya memang uangnya benar-benar digunakan untuk usahanya. Terus hadirnya pendampingan itu ya memberikan mereka pemahaman ke depan untuk mengembangkan usahanya gitu. Ya, Kak Safri, sudah berapa lama nih program UM UMI berjalan?
sudah sekitar 5 bulan dari Maret kemarin sampai sekarang, sudah di akhir Agustus ini sudah 5 bulan. Ya, berarti memang sudah cukup lama ya, Sebenarnya sudah 1 tahun, hampir 2 tahun. Cuma sebelumnya itu ada program yang namanya program SUMI. SUMI, Sahabat Usaha Mikro Indonesia, tapi diganti menjadi WMUMI. Terus ini fokus selain untuk pendampingan dan sebagainya, itu fokus kegiatannya apa saja? Kalau tadi sudah jelaskan kan, pendampingan selain memberikan mereka pemahaman tentang mengembangkan usaha, tapi juga ada pendampingan memberikan pemahaman kepada mereka tentang ilmu agama juga, dimana kalau Sabri sendiri sih lebih ajarkan mereka kepada menanamkan nilai sedekah. Jadi untuk usahanya bisa berkembang jadi lebih berkah juga. Hasil penjualan mereka dari keuntungan itu disisipkan 1.000-2.000 disedekahkan, mau ke ACT mau kemanapun, yang penting mereka sedekahkan gitu, supaya usaha mereka menjadi berkah gitu, paling penting. Berarti selain modal yang Kakung berikan atau ACT berikan kepada mereka juga harus istilahnya, karena di sebagian harta kita kan terdapat orang lain iya. Ya. Oke, baik. Selanjutnya nih Kak Safri, selama proses pendampingan ada kendala apa yang Kak Safri temukan di lapangan? Kalau kendala banyak sih sebenarnya. Yang pertama, ini pengalaman pertama sih menjadi pendamping di WMUI, pengalaman pertama sekali. Karena dari background Safri sendiri itu tidak ada hubungannya dengan usaha, itu backgroundnya. Karena intinya kalau dari sekolah sampai kampus itu backgroundnya adalah anak teknik, tapi sampai di ACT diberikan background yang berbeda, yaitu background untuk menjadi seorang pendamping di program usaha gitu. Jadi kendala pertama adalah bagaimana menyesuaikan diri dulu. Pada saat dia ada pertama, ini gimana nih? Sampai mau bicara apa, mau ngomong apa, pokoknya mau jelas kepada mereka juga bingung. Jadi ya sudah, belajar dulu, karena ini proses pembelajaran. Jadi bukan mereka, awal-awalnya bukan mereka yang belajar dari Safri, tapi Safri yang belajar dari mereka gitu. Jadi mencari nilai dari mereka yang perlu diambil gitu. Setelah itu belajar lagi di pusat, dari biasanya lewat Zoom. Itu kendala yang pertama, itu kesulitan memberikan pengembangan kepada mereka. Terus yang kedua, kendala yang sering dialami itu pada saat mau melakukan pendampingan, si penerima manfaatnya tidak ada gitu. Misalnya mau datang di ibu ini, tapi ibunya nggak ada di tempat, atau mau pingin foto usaha beliau tapi beliau tidak jualan. Jadi menjadi kesulitan juga ketika diminta dari pusat pingin minta foto usaha tapi orangnya tidak ada. Nah, itu menjadi kesulitan di lapangan. Terus ada jadi ada, kalau saya sendiri ada kebaikan pasti ada keburukan. Jadi yang kata lakukan kebaikan pasti ada orang yang nilai buruk juga. Ada yang menilai kata tidak baik, ada yang bahkan sampai memang bicara di depan-depan gitu, gini-gini ya. Sudah, sebagai pribadi ya terima saja, mungkin ini sebagai pengalaman dan juga sebagai bahan introspeksi buat saya sendiri bahwa perlu dikembangkan dari sisi ini gitu. Ya, oke, baik. Kasat, ini kan tadi bicara tentang pengalaman sebelumnya. Terus ada kalau misalnya tadi Kasat datang untuk pendampingan, mereka tidak ada yang tidak ada di tempat dan sebagainya. Itu inisiatif Kasat sendiri, kalau misalnya tidak ketemu sama penerima manfaat itu seperti apa sih? Kalau untuk di lapangan, misalnya kalau mau ketemu tapi orangnya tidak ada, ya sudah, ganti aja dia yang mau ketemu yang lain. Saya sudah buat janji dengan salah satu ibu, salah satu PM, tapi PM si A ini tidak ada. Ya sudah, daripada waktunya terbuang, waktunya sia-sia, mendingan cari PM yang lain. Walaupun tidak ada janjian nih, tapi datang saja. Tapi sih lebih lihat kepada jam jualan mereka jam berapa gitu. Datang kepada mereka, cerita, ngobrol-ngobrol saja, atau sering sih lebih diajak makan gitu. Kalau Sabri makan dulu gitu. Sudah makan sambil cerita dengan mereka, berbagi pengalaman, bahkan masalah mereka yang alami sendiri pun mereka cerita gitu. Bukan masalah usaha saja, tapi masalah misalnya kesulitan dalam keuangan lah, apa, mereka cerita ya lebih terbuka kepada Sabri sih gitu. Oh ya, oke, baik. Ini berbicara tentang masalah-masalah atau kisah-kisah yang
Safi dapatkan di lapangan nih. Iya. Kalau bisa nggak sih diceritain sedikit kira-kira ada kisah yang sangat menyentuh tidak gitu saat pendampingan atau saat ketemu dengan para penerima manfaat yang menurut Kak Safri itu wah ceritanya memang sangat menyentuh sekali begitu dan hak layak di mendapatkan modal usaha dari ACT gitu. Iya, kalau untuk untuk kisah-kisah ibu-ibu yang ngomong, karena kan rata-rata programnya kayak pada ibu-ibu, namanya saja WM Umi. Kalau Samsi bilang wakaf modal Umi. Jadi lebih banyak berperan kepada ibu-ibu. Terus kisah-kisahnya juga, masya Allah menggugah hati. Ada salah satu PM, beliau pada saat yang waktu itu saya sama Biki itu, beliau kasih melakukan wawancara, asesmen. Beliau punya kisah itu masya Allah luar biasa. Beliau mendapat kesulitan yang memang begitu benar-benar Allah menguji, itu di mana beliau yang pertama usahanya terhenti yang sudah dibangun dari tahun 95 berhenti dengan tiba-tibanya di tahun 2021 awal Covid. Terus setelah itu beliau juga lagi terlilit hutang di bank, di mana hutang itu sudah menjadi istilah tidak bisa dibayar lagi gitu. Bahkan rumahnya sudah menjadi jaminan, masya Allah. Beliau waktu itu cerita sampai beliau nangis, tapi pun sebenarnya mau nangis cuman mungkin belum yang mau nangis sih cuman kalau dalam hati nangis sedih sih karena beliau menjadi kepala keluarga juga dalam rumah tangga karena suaminya pensiunan dari di kantor kehutanan. Beliau pensiunan cuman akhirnya beliau si ibu itu yang menjadi kepala keluarga, di mana beliau harus berpikir setiap hari harus ada makan gitu, setiap hari harus mereka makan. Terus bagaimana beliau berpikir juga harus melunasi hutang beliau yang ada di bank, jadi mana hutang rumah pun sudah menjadi jaminan untuk melunasi hutang itu, sudah digadaikan gitu. Terus kesulitan dari kisah itu beliau juga dari kesulitan yang beliau alami yang berdampak juga kepada anaknya yang gagal untuk melakukan KKN, yang sudah semestinya harus melakukan KKN tapi belum bisa melakukan karena tadi terkendala dari biaya atau perekonomian mereka yang memang benar-benar menurun sekali. Bahkan bikin makan hari-hari pun saja beliau bingung gitu, besoknya makan apa, atau makan siang, malamnya makan apa lagi. Tapi alhamdulillah setelah kita turun bicara diskusi dengan beliau, setelah mendapatkan modal dari ACT, dari UM Umi, alhamdulillah sekarang usaha beliau masya Allah sudah masuk dalam bukan hanya sistem offline saja tapi sistem online pun masuk dalam di Gojek, di Grab, bahkan mendapat bintang 5 dari pelanggannya. Dan itu masya Allah luar biasa sekali. Beliau sampai kemarin sempat turun ke beliau, cerita dengan beliau walaupun di tengah kesulitan beliau tertatih dalam menjalankan usaha, mengembangkan usaha, dan beliau mampu mempekerjakan orang lain juga. Jadi keuntungan dari usaha beliau itu beliau sisihkan untuk membayar pekerjaan beliau. Jadi sembari beliau menghidupi keluarga dan beliau menghidupi orang lain juga. Jadi itu yang memang kisah yang membuat saya tersentuh sekali. Bahkan bersemangat ketika datang ke beliau, ingin cepat-cepat ketemu dengan beliau, ingin cerita lagi gitu, cerita lagi. Dan memang beliau itu tadi orangnya tangguh. Memang ada banyak. Kalau cerita semua kisah sih, kayaknya waktunya sih juga, tapi memang banyak kisah dan kisah-kisah yang berbeda dari WMU itu. Ya mungkin itu. Oke, baik. Ya berarti sangat luar biasa ya. Kisah yang ditemukan di lapangan memang cukup menyentuh sekali ya. Terus nih Kak Safri, ini kan untuk apa sih syarat-syarat untuk bisa atau ada syarat khusus nggak sih untuk menerima wakaf modal usaha dari ACT ini? Kalau syarat khusus kayaknya sih yang ada sih lebih, kalau ini ya lebih kepada niat dulu sih sebenarnya sih. Kalau saya sering datang ke mereka untuk melakukan asesmen, mereka kan saya tanya, bang, ini kita ingin mengambil pinjaman, kita ingin mengambil modal, apakah ada syarat khusus? Kalau syarat khusus sih saya lebih khususkan kepada ibu, niatnya dulu ibu, niat, terus komunikasi juga sama keluarga paling penting, karena ibu punya usaha ini juga untuk kebutuhan keluarga, jadi memang harus keluarga juga tahu, apalagi suami itu harus tahu ibu punya aktivitas atau apa yang ibu lakukan itu.
Nah itu yang paling usahakan yang tapi sering ingatkan kepada. Terus kalau dari lembaga sendiri itu lebih khusus kepada dia punya usaha, bukan usaha mendadak sih, dia punya ada modal bagus nih, dia bikin usaha dong, bukan usaha gitu, maksudnya bukan usaha mendadak tiba-tiba jadi gitu, tapi usaha memang punya cerita historisnya, cerita yang memang oh di tengah pandemi beliau mengalami ini, jadi usahanya memang sudah berjalan gitu, sudah berjalan ya minimal 1 tahun atau 2 tahun gitu, supaya menjadi historis buat kita juga untuk melaporkan ke pusat gitu, karena kan kita dari cabang hanya menjadi jembatan saja, mengambil data kirim ke pusat yang seleksi lolos dan tidaknya itu mereka yang tentukan. Jadi usaha juga yang paling pertama syarat, yang kedua itu KTP, kartu keluarga sama apa ya, KTP, kartu keluarga sama latar belakang keluarganya. Itu yang kita lihat juga, karena ini kan dan usahanya itu usaha mikro, karena ini kan bantuan modal untuk usaha mikro, jadi usahanya harus usaha mikro. Tadi kalau latar belakang keluarga yang kita lihat itu memang benar-benar dari keluarga prasejahtera, kalau bahasa gaulnya dari itu biasanya bilang benar-benar dari keluarga prasejahtera, yang dimana kalau lebih menariknya si ibu itu memang menjadi tulang punggung keluarga gitu, sehingga menjadi historis tersendiri dari beliau punya usaha itu. Mungkin itu sih. Oke, Kak Safri, ini kalau tadi Kak Safri jelaskan, saya mengikuti bahwa berarti yang diberikan modal untuk usaha mikro ini berarti orang-orang yang sudah punya pekerjaan awal gitu kan? Iya. Atau apakah dilihat dari panjangnya atau lamanya dia berusaha atau gimana? Atau misalnya 1 bulan atau beberapa bulan? Kita sih lebih lihat lama usahanya juga perlu. Tadi yang kenapa saya bilang kenapa bukan usaha yang mendadak tiba-tiba jadi gitu, karena tadi kita ingin cari nilai historisnya ada atau tidak. Apalagi tujuan program UMI ini yang pertama ingin membantu pelaku usaha dalam segi modal, karena COVID dari tahun 2019 sih, dari 2019 sampai 2021 sekarang ini memberikan dampak yang sangat dampak yang sangat berpengaruh sekali pada usaha-usaha mikro. Rata-rata banyak usaha yang menggulung tikar. Rata-rata usaha sekarang mengalami penurunan pendapatan. Bahkan untuk ada beberapa usaha dari UMI itu yang memang pikir modal untuk besok saja mereka susah, karena hasil penjualan hari ini mereka gunakan untuk makan mereka. Besok lagi pikir gimana modalnya gitu. Jadi kenapa kita lihat kepada historis, dilihat dari panjangnya atau lamanya usaha itu, karena tadi kita ingin mencari nilai historisnya yang paling penting. Terus ya memang latar belakang keluarga juga harus mendukung untuk mendapatkan program ini, sehingga program yang kita atau bantuan yang kita berikan itu benar-benar tersampaikan kepada penerimanya gitu, yang sesuai dengan arahan dari pusat langsung atau tujuan utamanya program ini gitu. Oke, baik. Terus Kak Safri, tadi kan di awal-awal Kak Safri ada bilang bahwa UMI ini difokuskan untuk ibu-ibu saja karena ada umi-nya situ kan. Berarti yang kalau misalnya ada salah satu pedagang kita, contohnya seperti itu, ada yang bapak-bapak dan dia membutuhkan modal usaha juga. Apakah bisa untuk beliau dapat ataukah memang fokusnya untuk ibu-ibu saja? Kenapa kita dari ACT memberikan modal ini kepada ibu-ibu atau umi-umi? Karena yang menjadi misalnya penggerak dalam keluarga atau penggerak ekonomi keluarga itu adalah ibu-ibu. Makanya sengaja namanya dikasih WM Umi atau yang kemarin itu sahabat Umi, karena memang yang menjadi penggerak ekonomi keluarga adalah ibu-ibu, tapi tidak menutup kemungkinan bapak-bapak juga dapat gitu. Jadi kalau ada beberapa PM dari Safi sendiri itu ada bapak-bapak, bahkan ada yang mahasiswa yang menjadi tulang punggung keluarga, bahkan beliau juga menghidupi mahasiswa yang tinggal bersama beliau. Ada beberapa PM itu yang seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan bapak-bapak juga dapat. Apalagi bapak-bapak memiliki misalnya beliau ini memiliki nilai jual yang sangat
besar sekali kepada keluarganya, kepada anak-anaknya, memberikan tanggung jawab yang sebelumnya. Jadi kita juga mengambil andil dalam memberikan peran kepada beliau gitu. Jadi tidak menutup kemungkinan bapak-bapak juga atau laki-laki juga dapat gitu. Berarti semuanya ya, tapi dilihat dari histori usahanya gitu. Oke, baik. Terus Kak Safri, selama Kak Safri menawarkan program WMUMI ini, program WMUMI dari ACT kepada para penerima manfaat, apakah ada yang pernah menolak atau tidak mau, mungkin karena trauma dengan pinjaman lainnya seperti itu? Apakah ada yang menolak atau tidak? Kalau menolak ada beberapa yang sempat awal-awal ditawarkan, ada yang menolak, cuman karena menolak itu bukan yang pertama tadi trauma ini, tapi ketika saya diberikan pemahaman kepada mereka, mereka paham. Oh ternyata yang ACT tawarkan itu berbeda, jadi berbeda dengan yang lain. Maka mereka menarik loh, cuman sengaja mereka tolak itu bukan karena mereka tidak mau, tapi mereka bilang kalau cuma 1 juta kecil gitu. Mereka ingin kembangkan usahanya lebih maju lagi gitu. Kalau ada yang bilang kalau memang cuma 1 juta, ya kita juga punya ada gitu. Tapi kita ingin mengambil besar bukan karena ini, tapi kita ingin mengembangkan usaha juga. Tapi mereka memang menolak bukan karena tidak mau bukan karena tidak mau, tapi karena takut masalah pinjam, tidak. Karena yang saya tawarkan jelas kepada mereka, alhamdulillah mereka semua paham dan mereka responnya semua baik, alhamdulillah. Cuman menolaknya itu karena mungkin mereka rasa kecil gitu, nominalnya kecil gitu. Tapi mereka support juga kok setelah penolakan itu, saya penolakan dengan baik dan mereka support juga untuk mengembangkan hal ini gitu, program ini terus di Maluku. Oke, baik. Berarti kalau sistem ini kan memberikan modal usaha ini kan berupa pinjamannya. Yeah. Tadi sudah Kak Safri jelaskan nominalnya 1 juta. Yeah. Terus itu apa ya? Maksudnya sistemnya seperti apa sih untuk pengembalian modal dan sebagainya? Kalau sistem yang ditawarkan oleh ACT sendiri dalam program WMUMI ini, sistemnya yang pertama sistem pinjaman. Memang kita berikan, sehingga kita berikan dalam bentuk bantuan, tapi ini dalam bentuk pinjaman. Tapi pinjamannya tidak berbunga. Kenapa tidak berbunga? Karena yang pertama kita tidak mau memberikan sesuatu yang menyulitkan mereka lagi. Misalnya contoh, mereka lagi kesal nih, pinjam uang di Safri 1 juta, lalu Safri kasih bunga. Artinya apa? 1 juta saja mereka cari susah, apalagi harus dengan bunga gitu. Menurut beban lebih berat lagi gitu. Jadi sengaja tidak diberikan bunga tadi untuk meringankan beban mereka. Terus yang kedua juga, kalau kita berbicara dalam sisi Islam, kalau berbunga adalah itu riba, dan riba hukumnya dosa. Dan dosa itu tadi takutnya berdampak kepada usahanya yang tidak menjadi berkah. Nah, jadi sistemnya itu tadi tidak berbunga. Yang kedua sistem pengembaliannya itu kalau saya bilang itu sistemnya pinjam 1 kembali 1. Jadi pinjam modal, kita berikan modal 1 juta, kembalinya 1 juta. Terus jangka waktunya kapan? Nah, jangka waktu yang kita tawarkan dari ACT itu 1 tahun. Jadi benar-benar kita memberikan akses kemudahan kepada penerima manfaat. Jadi 1 tahun waktu yang kita tawarkan. Tapi kita kembali lagi pada PM-nya. Ibu mampunya kembalinya berapa bulan? Kalau dari ACT kasihnya 1 tahun, 12 bulan. Ibunya mampunya berapa? Kalau beliau mampunya 6 bulan. Ya sudah, kita sepakat aja karena ada akad. Kita sepakat di akad, selesai gitu. Nah, tapi nanti ketika 6 bulannya tidak bisa kembali sesuai perjanjian, ya tidak masalah, ada range waktu atau sisa waktu 6 bulan lagi yang sisanya itu. Jadi yang pertama itu sistemnya tidak berbunga, pengembaliannya juga per bulan, penyetornya tiap bulan dengan jangka waktu 1 tahun. Terus tidak ada namanya jatuh tempo, misalnya tanggal 24. Kalau satu sih rata-rata kan PM-nya melakukan angsuran atau pengembalian tanggal 24. Nah, tanggal 24 itu sampai datang, mereka belum bisa bayar, ya sudah mau tunda bulan depan juga bisa, tunda tanggal berikutnya juga bisa, tidak masalah. Intinya tidak ada jatuh tempo dalam tiap bulannya atau dalam program ini gitu. Berarti program wakaf modal usaha mikro Indonesia ini tidak menyulitkan orang yang dapat pinjaman ya, mau tidak diberi bunga juga, tidak kapan mau dibayar juga, terserah ya. Dia benar-benar memberikan akses kemudahan. Oke, baik. Kak Safri, yang Kak Safri
selama apa ya, selama pendamping ibu, nah, terus juga memberikan turun asesmen untuk memberikan wakaf modal usaha ini, Ya. apakah Kak Safri benar-benar melihat bahwa usaha mereka ini jatuh di saat pandemi ini atau bagaimana? Kalau hasil asesmen dengan mereka, cerita dengan mereka, memang rata-rata usaha mereka itu mengalami penurunan pada saat pandemi. Itu memang benar-benar terasa sekali. Bahkan bukan hanya pandemi kemarin, tapi sampai saat ini dengan adanya pemberlakuan PPKM ini memang berpengaruh sekali kepada usaha mereka. Baru kemarin ketika turun ke lapangan melakukan pendampingan, rata-rata memang semua pada mengeluh. Mereka bilang, ya Allah, ini usaha biasanya gini, biasanya dapatnya sekian, kok malah hari ini sekian. Ya sudah, sih tugasnya memberikan penguatan saja kepada mereka. Mungkin lagi PPKM lah, gitu, lagi memang mungkin tidak selamanya usahanya itu naik, pasti ada turun-turunnya gitu. Tapi memang kalau tengah-tengah pandemi sekarang ini memang berdampak sekali kepada usaha mereka. Jadi tidak awalnya sebelum pandemi pendapatan mereka stabil, bahkan ada yang lebih daripada biasanya. Sekarang ini untuk mencari modal saja sulit gitu, untuk berputar lagi besok modalnya gimana. Bahkan ada satu PM kemarin di bulan Ramadan, beliau punya usaha itu beliau buka dari jam 4 sore sampai waktu berbuka itu cuma laku 5.000 saja. Tidak ada pembeli, cuma hanya laku 5.000. Kemarin ada yang mengeluh juga, biasanya dapat 200.000, 100.000, tapi lakunya cuma 20.000 satu hari itu. Jadi memang tidak mengalami berdampak sekali di tengah-tengah pandemi ini. Pendapatan mereka benar-benar turun sekali gitu. Berarti memang karena memang kita lihat juga yang punya Kak Safri juga asesmen dan sebagainya, untuk sebelum memberikan modal usaha kepada mereka, lihat juga kondisi keuangan mereka, apalagi kan di saat pandemi ini kan memang situasinya sangat sulit, sulit sekali ya. Oke, baik, Kak Safri, terus harapan Kak Safri untuk penerimaan manfaat kita, manfaat yang Kak Safri berikan itu apa sih? Kalau harapan saya secara pribadi sih, yang paling penting itu mereka tetap semangat walaupun di tengah-tengah pandemi ini. Ya memang mereka harus berpikir lagi bagaimana besok usahanya harus laris, atau bagaimana hari ini mereka buat usaha, bagaimana harus habis, kalau habis pun mereka harus berpikir bagaimana digunakan lagi, apakah dibagi atau tidak. Tapi lebih kepada harapannya langsung, bahkan sendiri sampaikan kepada para PM itu tetap semangat. Paling penting tetap semangat, tingkatkan nilai ibadah juga paling penting, dan sih harapannya paling penting adalah usaha mereka terus berkembang dan berakhirnya pandemi ini supaya hidup kita benar-benar normal gitu, benar-benar normal, pendapatan juga mereka juga normal, usaha mereka juga berkembang sehingga kebutuhan keluarga mereka juga benar-benar terpenuhi gitu. Itu harapannya sih gitu. Oke, Kak Safri, ini kan wakaf modal usaha ini kan didapatkan dari para donatur atau dermawannya ACT yang benar-benar ingin membantu orang-orang yang memang kesusahan dalam perekonomian. Dalam hal ini kita ACT memberikan ruang untuk menambah modal usaha mereka. Selama Kak Safri melakukan kunjungan atau pembinaan dan sebagainya, adakah doa-doa khusus yang mereka penerima manfaat sebutkan untuk para donatur kita, para dermawan yang sudah memberikan sedekah, memberikan sebagian harta untuk bagaimana bisa memberikan modal usaha untuk memang kita lihat usaha-usaha mikro yang mengalami penurunan pada saat pandemi ini. Adakah doa-doa khusus yang mereka dapatkan di kalau doa-doa ada pasti, itu mereka bahkan bukan hanya untuk untuk ACT sendiri pun mereka doakan, bahkan di akhir-akhir itu mereka bahkan berterima kasih sekali dengan adanya WMUM ini. Mereka sangat terbantu sekali, usaha-usaha mereka berkembang, bahkan mereka tidak pernah luput ketika sampai diberikan bantuan. Mereka tidak pernah luput dari doa-doa kepada para donatur, kepada ACT, kepada teman-teman yang memang punya niat baik untuk membantu mereka. Ada doa-doa khusus, bahkan yang saya bisa beri sih, mereka lebih minta kepada memberikan kelancaran dan kesehatan untuk kita semua sih. Amin ya.
Jadi semoga modal usaha yang ACT berikan atau ada sahabat-sahabat dermawan yang sedekah melalui ACT untuk menambah modal usaha para pelaku-pelaku pekerja mikro, semoga bisa dapat bermanfaat, semoga bisa mendapat keberkahan bagi baik dari kita sendiri atau bagi para dermawan. Semoga bisa memberikan manfaat untuk kita semua yang ada. Terus Kasatri sebelum kita tutup nih, sebelum tutup atau mungkin ada pertanyaan daripada pemirsa yang ada di yang sedang mengikuti siaran ini, mungkin ada pertanyaan. Sebelum tutup nih, Kasatri, kira-kira selama proses pendampingan dan sebagainya, adakah penerima manfaat dari ACT yang sudah karena tadi Kak Safi jelaskan bahwa kita berikan ruang selama 1 tahun untuk pengembalian bulan dan sebagainya, dan juga misalnya ada yang mau dalam 6 bulan dan sebagainya. Ini kan masuk 6 bulan ini, adakah yang sudah sistem peminjamannya di lunas atau beberapa persen begitu yang Kak Safi dapatkan sudah misalnya ada satu ibu nih misalnya ada sudah berapa persen biaya pengembalian dananya sudah tercapai semua? Kalau untuk pelunasan alhamdulillah sudah ada beberapa PM yang memang mereka sanggupi itu dalam 3 bulan, Masya Allah. Dalam 3 bulan mereka sanggupi dan benar-benar lunas gitu. Mereka memang benar-benar komitmen dengan apa yang mereka lakukan. Ada yang sudah 100% lunas, ada yang masuk tahap, kalau 8% kita 8% sih, ada tahap 75%, ada yang 30%, bahkan ada yang baru 10%, itu harus 10% pengembaliannya. Tapi alhamdulillah sampai saat ini mereka memang benar-benar komitmen dengan apa yang telah mereka lakukan gitu. Bahkan kalau sampai sendiri kadang-kadang terlambat untuk penagihan, mereka sering marah gitu, kenapa datang terlambat, artinya uang kita gunakan ke hal yang lain. Tapi saya sih berikan pandangan kepada mereka saja, kalau memang ada kebutuhan yang lebih dipentingkan, gunakan saja dulu. Insya Allah kata dari ACT tidak memberikan kesulitan, kita akan tetap terima, yang penting ada komunikasi. Tapi alhamdulillah sampai saat ini komitmen mereka untuk melakukan pinjaman, komitmen mereka untuk melakukan didampingi oleh sampai sendiri itu alhamdulillah mereka tetap komitmen, bahkan semangat, bahkan ketika datang dilayani gitu, makannya, minumnya, Masya Allah luar biasa. Itu bonus-bonusnya sih. Jadi curhat nih. Ya, oke, baik. Pengalaman atau sharing yang Kak Safi dapatkan di lapangan. Ada nggak pertanyaan dari para pemirsa atau para penonton yang mengikuti podcast serum kali ini? Ada ya? Ada. Pertanyaannya gini, kalau misalnya ada yang nonton punya kenalan, misalnya aku punya kenalan usaha juga, itu nanti kalau misalnya mereka merasa perlu bantuan, kita bisa menghubungi siapa? Kalau hubungi sih bisa ke Safri, cuman sekarang ini kalau kotanya Safri memang sudah selesai, sudah penuh gitu dari pusat, karena memang dikasih kota dari pusat, dikasih batasan. Kalau untuk Safri alhamdulillah sekarang sudah penuh, tinggal fokus pada pendampingan, tidak lagi ada asesmen. Tapi bisa hubungi langsung ke ACT saja, karena di situ kita saat ini memang lagi membuka pendamping baru. Terus nanti kita juga kalau memang benar-benar butuh bantuan, kita akan turun ke lapangan, kita akan lihat dulu gimana kondisi usahanya, gimana historisnya, kita akan ini asesmen. Tapi yang paling penting kalau kita dari ACT sih yang paling penting adalah kita mau memberikan janji atau harapan kepada mereka. Maksudnya adalah kita tidak mau kita asesmen lalu ibu tenang saja ya, pasti ibu akan dapatkan. Hal itu memang kita hindari, tapi kita akan berusaha membantu, karena kita kan dari cabang cuma hanya mengambil data, kirim ke pusat, ya sudah pusat yang tentukan gitu. Kita mah lebih kepada usaha saja, ikhtiar. Ya paling penting, insya Allah. Tapi nanti kita akan bantu. Nanti hubungi saja ke ACT gitu, atau ya bisa hubungi saja ke ACT, akun ACT-nya atau nomor ACT-nya gitu. Nanti di share ya nomor ACT-nya ya.
Gitu. Nanti hubungi saya ke kantor gitu, biar nanti kita bisa turun atau cek langsung ke lapangan mengenai usahanya. Ya, terima kasih. Ya, jadi kalau misalnya ada yang punya kenalan yang ingin mau mendapatkan modal usaha, bisa nanti langsung ke kantor ACT atau bisa DM di akun Instagramnya ACT aja. Ada lagi? Ya. Oke, karena memang sudah tidak ada lagi yang ditanyakan dari penonton juga tidak ada. Berarti untuk sharing is caring tentang WMUMI kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Insya Allah kita akan bertemu di lain kesempatan di tempat yang sama. Oke, baik, dan salam inspiratif buat ibu-ibu yang ada di luar sana. Sekian dari saya dan Kak Safri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.